Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing codingan pada file server. Yang dimana di sini ada baris pertama, itu menentukan bahwa file ini dijalankan menggunakan Python 3 saat dieksekusi di sistem operasi. Kemudian di sini ada baris ketiga, import socket, digunakan untuk membuat koneksi jaringan pada server dan klien. Lalu baris keempat, itu untuk memungkinkan server menangani banyak klien sekaligus atau multi-threading. Kemudian di baris kelima ada import JSON, digunakan untuk mengirim dan menerima dalam format JSON. Kemudian import OS digunakan untuk mengelola folder, membaca dan menulis file. Kemudian digunakan juga untuk mengamankan nama file. Kemudian di baris ketujuh ada import base64, itu digunakan untuk mengubah file biner menjadi teks agar bisa dikirim lewat soket. Lalu di baris ke-8 itu digunakan untuk mencatat waktu timestamp pada log. Kemudian di baris ke-10 dan 11 ini adalah konfigurasi server, yang dimana host ini itu adalah server menerima koneksi dari semua IP, sedangkan port ini adalah tempat server berjalan. Kemudian di baris 13 dan 14 ini itu adalah data klien dan log. Di baris ke-13 ini adalah pengaman agar tidak terjadi bentrokan data saat banyak threading mengakses klien. Kemudian di baris ke-14 ini adalah dictionary untuk menyimpan klien. Lalu ada di baris ke-16 ini ada server files, yang dimana ini untuk menyimpan file. Kemudian ada di baris ke-17 chat log, ini untuk menyimpan log. Lalu ada di baris ke-19 dan 20 ini adalah untuk membuat folder jika belum ada. Lalu kita masuk ke login. Di baris ke-25 ini fungsinya untuk mencatat pesan server. Kemudian di baris ke-26 itu untuk mengambil waktu sekarang dalam format rapi. Baris ke-27 untuk menggabungkan waktu dan pesan. Kemudian di baris ke-28 untuk menampilkan pesan di terminal server. Di baris 29 untuk membuka file log server. Kemudian di baris ke-30 untuk menulis pesan ke file log. Lalu di sini ada di baris ke-33, ini fungsinya untuk mencatat isi percakapan. Kemudian di baris ke-34 untuk mengambil waktu. Lalu di baris ke-36 ini adalah jika pesan punya tujuan tertentu. Kemudian di baris ke-37 sampai dengan 39 ini adalah format log chat. Di baris ke-41 ini adalah untuk membuka file log chat. Kemudian di baris 42 ini adalah untuk menyimpan percakapan. Kemudian kita masuk ke broadcast. Di baris ke-47 untuk mengirim pesan ke semua klien. Kemudian di baris 48 untuk mengubah pesan ke format byte. Lalu kemudian di baris 49 untuk mengunci akses dictionary klien. 50 loop dari semua klien. Kemudian 51 itu untuk melewati klien tertentu. Dan 54 itu untuk mengirim pesan. Dan 55 sampai dengan 55 sampai dengan 56 jika gagal klien akan dihapus. Lalu kita masuk ke remove. Di baris 61 ini adalah untuk menghapus klien dari server. Kemudian di baris 63 ini untuk mencegah error. Lalu di baris 65 untuk menghapus klien dari dictionary. Kemudian di baris 68 untuk menutup koneksi soket. Di baris 72 untuk memberitahu klien lain. Lalu di baris 73 itu untuk mencatat ke log. Kemudian kita akan masuk ke file download. Di baris 78 sampai dengan 80 itu untuk mengamankan nama file atau menghindari path yang berbahaya. Kemudian dari baris 83, di baris 83 ini untuk mencari file di folder server. Kemudian di baris 88 ini jika file tidak ditemukan maka kirim pesan error. Kemudian ada di baris 92 sampai dengan 93 ini adalah untuk membaca file sebagai biner. Kemudian ada di baris 99 file data, ini untuk mengubah file ke base 64. Kemudian di baris 102 untuk mengirim file ke klien. Kemudian kita masuk ke file upload. Baris ke 112 sampai dengan 115 ini adalah dekode base 64 menjadi file asli. Kemudian di baris ke 119 untuk menentukan lokasi penyimpanannya. Lalu di baris ke 121 sampai dengan 122 ini adalah untuk menyimpan file. Kemudian
di baris 133 untuk memberitahu semua klien bahwa file itu tersedia atau ready ya. Lalu kita masuk ke bagian handle klien. Di baris 143 sampai dengan 148 itu untuk memberi tanda server siap. Kemudian di 151 itu untuk menerima nickname. Lalu di 158 itu untuk mengecek nickname ganda. Lalu kemudian di 162 itu untuk menyimpan klien. Dan di 170 itu adalah loop menerima pesan. Lalu ada di 190. Di 190 ini adalah pesan chat biasa. Dan di 204 ini adalah untuk mengupload file. Kemudian ada di 212. 212 ini adalah perintah download. Di 218 ini adalah klien keluar. Lalu kita ke start server. Di baris 236 itu adalah untuk membuat soket TCP. Kemudian di baris 239 ini untuk mengikat IP dan port. Di 240 untuk menunggu klien. Kemudian di 245 itu untuk menerima koneksi. Lalu kemudian di 246 itu untuk menjalankan klien di trading baru. Lalu kita ke 249 itu untuk menandakan file dijalankan langsung. Dan yang terakhir di 250 adalah untuk menyalakan server. Lalu di sini ada file klien saya. Saya akan menjelaskan juga fungsi dari masing-masing codingannya. Di baris pertama itu sama ya seperti pada server tadi, untuk menentukan bahwa file ini dijalankan menggunakan Python 3. Dan di baris ketiga ini sama juga, 4 juga sama, JSON juga sama, OS juga sama, dan base 64 juga sama. Lalu saya akan menjelaskan baris per baris juga seperti pada server. Di baris ketiga, import socket digunakan untuk komunikasi jaringan atau menghubungkan klien ke server. Dan di baris keempat, reading itu digunakan agar klien bisa menerima pesan tanpa menghentikan GUI. Lalu kemudian ada di baris kelima, import JSON digunakan untuk format data pesan. Kemudian OS ini digunakan untuk mengambil ukuran file, mengambil nama file, dan digunakan juga untuk membaca file. Kemudian di baris ketujuh, base 64 digunakan untuk mengubah biner menjadi teks agar bisa dikirim lewat soket. Sama ya fungsinya seperti server tadi. Kemudian di baris ke-8 ini adalah library utama untuk membuat tampilan GUI. Dan di baris ke-9 ini digunakan untuk memilih file, menampilkan pesan error, dan bisa digunakan untuk input nama file. Kemudian di baris ke-10 digunakan untuk area chat yang bisa di-scroll. Kemudian kita ke server host. Ini di baris 12 sampai dengan 14 ini sama, adalah konfigurasi server. Di server host ini adalah alamat server atau localhost, dan di server port ini adalah port server. Dan di baris ke-14 ini untuk batas ukuran file. Batas ukuran filenya itu 5 MB. Kemudian di baris ke-17 ini untuk membuat kelas utama untuk klien chat. Kemudian ada di baris ke-18 fungsi pertama yang dijalankan saat objek dibuat. Kemudian ada di baris ke-19 untuk menyimpan jendela utama skincare. Kemudian ada di baris ke-20 ini adalah soket klien atau yang belum terhubung ya. Kemudian ada 21 ini untuk menampilkan status koneksi klien. Dan 22 ini untuk menyimpan nickname user. Kemudian kita ke baris 24, ini adalah judul aplikasi. Kemudian 25 ini adalah ukuran jendela. Kemudian kita ke warna tema. Jadi saya mengambil tema lilac atau mengambil warna lilac. Di baris ke-28 sampai dengan baris 29 ini adalah warna tema tampilan GUI saya, yaitu warna lilac. Kemudian kita ke baris 32, ini adalah frame halaman login. Kemudian di 34 ini adalah label tulisan server host. Kemudian di baris 35 ini adalah input alamat server. 36 adalah untuk mengisi default host.
kemudian 37 untuk menampilkan entry, lalu di 48 ini tombol connect. Saat ditekan maka akan menjalankan fungsi connect to server. Kemudian di 51 ini untuk menampilkan halaman login. Lalu kita masuk ke frame chat. Di 54 itu adalah frame utama untuk chat. Kemudian di baris 57 untuk area chat. Di baris 61 itu untuk tempat mengetik pesan, tempat kita mengetik pesan untuk dikirim. Kemudian di baris 63 itu untuk mengirim pesan jika kita menekan enter. Lalu di baris 69 ini adalah tombol kirim file. Kemudian di baris 71 ini adalah tombol kirim file. Dan di 69 ini tombol kirim pesan, 71 tombol kirim file, 73 untuk tombol download file. Kemudian di 75 ini adalah tombol keluar. Jadi saya tadi terbalik ya. Jadi yang send ini untuk kirim pesan, attack file ini untuk kirim file, ini untuk download file, dan disconnect untuk tombol keluar. Kemudian kita ke fungsi connect. Di baris 80 itu untuk menghubungkan klien ke server. Kemudian di 81 untuk ambil host dari input. Di 82 itu ambil port, dan di 83 itu untuk ambil nickname. Kemudian di 85 ini adalah jika nickname kosong itu maka dia akan error. Kemudian ada di baris 90 ini untuk membuat soket klien. Kemudian di baris 91 itu untuk menghubungkan ke server. Lalu kita ke baris 98 itu untuk menerima pesan awal dari server. Kemudian di baris 99 ini untuk mengirim nickname ke server. Lalu kita ke baris 103 itu untuk menjalankan penerima pesan di threading yang terpisah. Kemudian di 105 sampai dengan 106 ini untuk pindah ke halaman chat. Kemudian kita masuk ke sini untuk baris ke 109 itu untuk menerima pesan dari server. Buffer di baris 110 untuk menyimpan data sementara. Kemudian di baris 113 di baris ke 113 untuk menerima data dari server. Di baris ke 125 itu jika data berbentuk JSON. Kemudian di 127 ini adalah untuk mengubah JSON ke dictionary. Kemudian di 129 ini notifikasi file tersedia. Lalu di 133 ini adalah server mengirim file, kemudian akan disimpan ke komputer. Kemudian ada di 140 ini untuk tampilan pesan ke chat. Sorry guys, di 146 ini untuk tampilan pesan ke chat. Sorry ya. Kemudian kita masuk ke 153. Baris ke 153 ini untuk mengirim pesan teks. Kemudian di 158 untuk membuat format JSON. Kemudian di 159 untuk mengirim pesan ke server. Di 165 untuk mengirim file ke server. 166 untuk memilih file. 170 untuk mengecek ukuran file. 176 ini encode file ke base 64. Kemudian kita masuk ke 185 ini untuk mengirim file ke server. Lalu kita masuk ke download file. Di 189 ini untuk meminta file ke server. Kemudian di 192 ini untuk perintah download. Dan di 196 ini untuk menampilkan pesan ke area chat. Ini untuk menampilkan pesan ke area chat. Kemudian di 203 ini untuk keluar dari server. Kemudian di 206 ini untuk memberitahu server bahwa klien keluar. Kemudian di
di 213 ini untuk menutup aplikasi. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir di baris ke 217 ini untuk menjalankan program utama. Kemudian di baris 218 sampai 220 ini adalah untuk menjalankan GUI. Jalankan servernya, kita run. Kemudian di sini tertulis server berjalan, itu artinya server kita sedang berjalan. Langsung saja kita buka file klien kita melalui Python. Di sini ada server host, yang dimana server host ini akan kita isi dengan IP laptop kita. Tadi saya sudah mengecek berapa IP laptop saya di CND ya. IP-nya itu 192.168.43.146. Maka kita ketik di sini 192.168.43.146. Dan di sini kita isi nickname-nya. Kita connect. Maka di server tampilannya akan seperti ini. Diva join from. Di sini 192.168.43.146 itu IP laptop ya. Tadi sudah saya cek juga, dan di sini ini adalah portnya. Saya akan coba kirim pesan. Maka di server tampilannya akan seperti ini. Saya mengirim chat dari room chat klien, dan di server akan seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk mengirim chat tetapi beda perangkat, atau saya mencoba untuk mengirim chat lewat perangkat lain. Mungkin saya akan mencoba lewat perangkat dari HP saya. Lalu kita tutup, maka di server akan tertulis bahwa Diva disconnect karena telah menutup room chat ya. Maka di sini disconnect ya. Di sini saya menggunakan perangkat lain, menggunakan HP saya. Server hostnya ini diisi menggunakan IP laptop ya. Dan setelah masuk, maka tampilan di servernya akan seperti itu, Diva join from. Setelah itu saya mencoba untuk mengirim chat kepada server. Dan chatnya itu masuk di server saya. Kemudian saya mencoba juga untuk mengirimkan file. Dan terlihat di server tampilannya seperti itu.